Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management bersama saya Andi Shalini. Pada segmen ini kita akan simak paparan dari Chief Investment Officer Mandiri Manajemen Investasi, Bapak Ernawan R. Salimsyah. Halo Pak Wan, selamat siang. Selamat siang Sasa. Ya, selamat siang ya Pak. Kabar baik ya Pak? Kabar baik. Oke, langsung saja Pak, silahkan untuk paparkan seperti apa sih portofolio bisnis dari Mandiri Manajemen Investasi. Oke, terima kasih. Saat ini Mandiri Manajemen Investasi memperoleh mandat ya dari investor kami itu mengelola sekitar 54,9 triliun aset consolidated ya, semuanya dari class of asset yang ada di reksadana maupun discretionary fund gitu ya. Nah, bagaimana kami mengelola aset sebesar itu gitu ya, terutama di kondisi seperti saat sekarang ini gitu. Ini mungkin sedikit kita ingin memaparkan apa pandangan kita dan bagaimana rekomendasi kita untuk produk-produk yang relevan untuk investor gunakan ya di saat-saat seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya inilah namanya diversifikasi, makanya kita perlu diversifikasi karena negara-negara itu mempunyai siklus ekonomi yang berbeda. Alhamdulillah Indonesia berada masih pada kondisi ekspansi secara ekonomi. Sementara negara-negara lain kita lihat EU atau US bahkan China ya, mereka sudah pada posisi kontraksi gitu ya, negatif pertumbuhannya. Nah, bagaimana kita melihat kondisi negara-negara tersebut? Kalau US pada dasarnya mereka adalah serius ingin menangani inflasi. Jadi pada kondisi tersebut mereka akan menaikkan suku bunga sampai inflasinya bisa diatasi ya. Jadi ada seperti idiom mereka bilang ya nggak apa-apa, lebih baik suku bunga naik tetapi mereka bisa handle inflasi daripada membiarkan inflasi karena cost-nya lebih besar. Jadi di sisi fixed income memang kita harus hati-hati karena memang kalau fixed income kan terbalik ya, suku bunga naik maka harganya akan turun gitu ya. Nah, suku bunga naik ini karena untuk mengadres inflasi. Nah, kita harus hati-hati. Rekomendasi kita adalah untuk investor untuk membeli produk yang durationnya pendek, gitu Sa. Jadi karena duration pendek dia akan relatively aman goncangannya. Tetapi ketika bond yieldnya naik kan udah pada mature ya, dia bisa beli bond tersebut di harga yang lebih murah sehingga yieldnya akan baik gitu ya. Itu untuk fixed income. Dan yang berikutnya adalah untuk money market, terutama untuk investor-investor yang punya jangka pendek nih keperluannya gitu, tapi ingin ditempatkan dulu di investasi gitu ya. Nah, money market sesuatu yang menarik, kenapa? Karena bisa jadi parking facility sebelum pindah ke kelas aset yang lebih beresiko, ataupun memang untuk keperluan jangka pendek. Kenapa money market menarik? Karena suku bunga akan naik. Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan dan dia akan adjust dengan segera gitu, seiring dengan kenaikan suku bunga. Jadi itu dua yang akan benefit. Dan ketiga, di tengah kondisi seperti ini gitu ya, terutama orang akan bilang juga kalau memang terjadi resesi, credit market akan crack gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Ntar ceritanya kayak 2008 lagi gitu ya. Credit market akan crack. Nah, kita perlu aset quality jadinya. Nah, kalau perlu ada exposure ke equity ya, investor yang mempunyai jangka panjang perspektifnya untuk investasi, kita sarankan untuk membeli reksadana yang mempunyai exposure ke saham-saham blue chips ya. Dengan berada di saham-saham blue chips itu biasanya kalau ada kondisi yang sulit, saham-saham blue chips ini biasanya saham-saham yang merupakan leader atau top market shares di industrinya. Mereka lebih fleksibel untuk financing gitu ya, untuk pass on harga dan lain sebagainya. Sehingga biasanya lebih resilient ya. Jadi kita sarankan itu untuk yang perlu parking atau jangka pendek keperluannya ingin menempatkan uangnya sebaiknya ke pasar uang. Yang kedua, kalau ingin ke obligasi, pilih obligasi yang jangka pendek gitu ya, durationnya. Dan yang terakhir adalah untuk yang punya horizon jangka panjang, justru ini kesempatan. Beli gradually saat koreksi, tapi belinya yang blue chips. Itu ada, boleh dibilang apa ya, orang bilang, kenapa ya mall bisa penuh kalau ada midnight sales gitu. Tapi kalau IHSG lagi drop, orang takut malah jual-jual. Justru sebaliknya ya, mestinya kita pilih aset-aset yang bagus. Dan reksadana blue chips adalah salah satunya. View kita, menurut kita, inflasi
tahun ini akan antara 6 sampai 7%, tahun depan akan turun ya. Karena kita juga akan ikut menaikkan suku bunga ya. BI mestinya menaikkan suku bunga juga gitu ya ke 5,25 sampai 5,5 tahun depan. Dan untuk target IHSG, kita pikir IHSG sampai akhir tahun akan di 7.400 gitu ya, valuasi sekitar 14,2 kali. Itu adalah 2 standar deviasi dari rata-rata 10 tahun. Bayangkan, diskon sebenarnya. Orang pikir, wah udah mahal nih IHSG di 7 ribuan gitu ya kan. Sebetulnya enggak, kalau kita lihat valuasinya secara clear, basically 7.400 itu masih murah, 2 standar deviasi dalam rata-rata 10 tahun. Tahun depan kita lihat IHSG bisa ke 8.400. Oke, selanjutnya saya ingin pindah, nah ini dia. Ini penting untuk investor cermati, terutama class of asset money market ya. Memang selama ini kita ngelihat liquidity itu flush, banyak gitu. Makanya deposito itu murah ya, saya rendah banget rate-nya gitu. Tapi not anymore gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini liquidity flush, tapi nggak ada ekspansi. Udah mulai ditarik ya. Karena perbankan pun kalau kita lihat di sini dia mulai meningkatkan portofolio loan-nya gitu ya. Time deposit masih naik amount-nya, tapi growth mulai melambat ya. Dan lend to deposit ratio mulai naik. Nah artinya apa? Liquidity mulai terserap ke tempat yang lain gitu ya. Dan itu dikonfirmasi dengan chart berikutnya. Ya, di sini konsumsi masyarakat, konsumsi perusahaan itu tercermin investment meningkat, konsumsi meningkat, dan working capital meningkat. Jadi reopening ekonomi terjadi nih, gitu ya. Negara kita, alhamdulillah, makanya mudah-mudahan tadi cycle-nya masih bertumbuh, tapi nggak ikut ke bawah. Karena apa? Sebelum kita ke bawah, mudah-mudahan US-nya udah beres, EU-nya udah beres, dan tentunya China yang akan segera gitu ya keluar dari posisi mereka negatif ekspansi. Dan terakhir mungkin ini yang saya mau sampaikan 2 chart berikutnya, bahwa BI pun di pasar money market sudah mengurangi aktivitinya. Gitu, sebelumnya sempat 600 triliun, sekarang tinggal separohnya. Gitu ya, 300-an. Dan berikutnya adalah yang menarik buat money market, bahwa sekarang terlalu rendah sih. Rate dari deposito itu terlalu rendah. Dan itu akan ikut naik, kenapa? Karena BI rate udah jauh di atasnya. Atau 7 days reverse repo itu sudah jauh di atasnya. Itu akan catch up, akan naik. Jadi sangat menarik untuk investor yang ingin invest di money market. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mandiri Manajemen Investasi mengelola portofolionya? Kata kuncinya adalah tidak dalam kondisi seperti sekarang yang mana orang khawatir mau resesi, ada masalah, kredit crack, perang, inflasi tinggi. Tidak hanya pada masa itu, tapi setiap saat investment proses kita itu adalah prudent dan terutama adalah fiduciary duty kita untuk kepentingan investor. Ya, jadi pada saat sekarang ya kita nggak repot-repot. Ditanya strateginya apa nih saat seperti ini? Enggak, karena kita udah foreseen itu jauh-jauh sebelumnya. Itu udah kita siapkan dalam investment proses kita. Ya, bahwa kita ingin memprovide quality asset dalam investment proses kita. Sehingga apa? Kalau terjadi seperti sekarang, kita nggak harus robah-robah portofolio. Robah portofolio itu cost, ya, dan kasihan investornya. Itu bagian dari fiduciary duty kita, ya. Ada proverb, kalau lagi krisis, you will see who swim naked, gitu ya. Artinya ya nggak siap, harus rebalancing atau apa ya kelihatan. Tapi kalau yang ya memang punya track record, mengelola investasi dengan baik, ya, dengan investment proses yang prudent, nggak masalah. Ya, nah ini contohnya, misalnya sebagian besar dari portofolio kita itu memang berada pada time deposit, ya, 55% dalam time deposit yang waktunya tersebar pendek-pendek. Selain untuk menjaga liquidity, hal ini adalah untuk menghadapi tadi. Kalau di chart sebelumnya saya boleh mundur sedikit ya. Nah, untuk menghadapi ini pasti akan naik. Kalau kita banyak di time deposit, ya, itu akan benefit. Fund ini akan benefit. Sisi lainnya adalah bonds. Bondsnya akan turun. Ya karena kalau suku bunga naik, bonds akan turun ya. Itu udah sunatullah lah gitu ya. Nah tapi kita punyanya adalah yang durasi pendek untuk bondsnya dan relatively tidak banyak. Sehingga kita bisa restructuring lagi, nanti beli lagi di market ketika harga bondsnya turun. Bicara quality, mostly bonds kita adalah AAA atau AA.
ya. Kita menghindari sebetulnya investment proses kita membolehkan untuk lower credit rating, tapi buat kita quality is more important ya daripada yield, karena sebetulnya yield bisa kita peroleh ketika terjadi ya kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Kita bisa bottom fishing dan lain sebagainya. Tapi kalau kita terekspos ke credit rating yang bermasalah, credit rating itu bisa turun 2-3 grade gitu Sasa ya. Tiba-tiba jadi junk bond, kan kasihan investor kita. Jadi ya kita prefer yang triple A atau double A, dan itu pun sudah memberikan cukup imbal hasil ya. Jadi closingnya adalah kalau ditanya strategi apa yang MMI lakukan, across the board kita melakukan investment proses yang prudent di semua class of asset yang kita kelola. Sehingga apa? Kita siap untuk segala kondisi. Alhamdulillah kalau misalnya resesinya nggak datang ke Indonesia gitu ya, cuman Indonesia mild aja gitu ya, nggak kayak di tempat lain, itu alhamdulillah. Tapi kalaupun iya, we are ready, dan fiduciary duty ke investor, ke public investor adalah sesuatu yang utama bagi kami. Ya, itu dia tadi gambaran seperti apa Mandiri Manajemen Investasi dalam mengelola portofolio bisnisnya Pak di tengah ketidakpastian global. Yang pasti Mandiri Manajemen Investasi tetap prudent dan juga mengedepankan quality aset. Terima kasih sekali lagi Pak Ernawan atas pemaparannya. Nanti kita akan berdialog lagi Pak lebih dalam untuk membahas seperti apa sih strategi para manajer investasi dalam menempatkan dana kelolaannya. Namun usai jeda kami akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Direktur Cipta Dana Aset Manajemen Herdianto Budiarto. Jadi tetaplah bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards The Best Asset Management.